Sobat Islampedia, siapa sangka hasil penyelidikan Bea Cukai Makassar berhasil mengungkapkan bahwa perhiasan yang dipamerkan seorang jemaah haji viral asal Makassar ternyata palsu alias imitasi. Dalam pemeriksaan, sang jemaah mengakui bahwa kalung emas berkilau itu dibelinya kurang lebih hanya Rp900.000 dan bukan merupakan emas asli. Sebelumnya, sosok jemaah haji wanita asal Makassar ini sempat viral saat mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros bersama rombongan kloter 3 Ujung Pandang. Ia tampak glamor memamerkan sejumlah emas yang dipakainya seberat 180 gram. Tak sendiri, ada juga jemaah haji asal Makassar lainnya yang terlacak dari akun media sosialnya mengaku membeli emas seberat 1 kg yang ditaksir mencapai harga 1 miliar lebih. Akibat tindakan sang jemaah, Majelis Ulama Sulawesi Selatan menyesalkan aksi pamer harta sepulang dari ibadah haji. Tradisi Bugis Makassar untuk berpakaian glamor dan juga mengenakan sejumlah perhiasan sudah dilakukan para jemaah perempuan turun-temurun. Ada apa dengan harta? Kenapa manusia kerap memamerkannya? Faktanya, jejak pamer harta atau flexing sudah ada sejak zaman kenabian dan kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Dimulai dari kisah perilaku Korun yang hidup di zaman Nabi Musa, ia gemar memamerkan emas permata sebagai bukti kesuksesannya. Sementara sepeninggal Rasulullah, pada periode dinasti Umayyah, berbagai bangunan mewah dan megah dibangun sebagai simbol kekuasaan dan kemewahan para raja. Orang-orang yang bertemu dengan para orang kaya akan mencium harum minyak misik dan kasturi yang mencolok dari tubuh dan pakaian mereka. Warna rumah tinggal orang kaya juga sangat eksklusif dan kontras, jauh berbeda dengan rakyat biasa. Imam As-Suyuti berkata dalam bukunya Rawahul Wa'un fi Akbari Ta'un, "Aku dikirim ke Sulaiman bin Abdul Malik dan bersamaku membawa 6 kontainer kasturi dari Khurasan. Aku melewati rumah Ayub bin Sulaiman. Aku diterima dan berjalan melalui ruangan yang semua perabotan dan karpetnya berwarna putih. Kumasuki rumah lain, warnanya kuning dan apa yang ada di dalamnya sama. Aku diterima di rumah merah dan semua yang ada di dalamnya juga berwarna merah. Kemudian, aku diterima di rumah hijau dan semuanya berwarna hijau di dalamnya." Tidak hanya itu, ketika tempat pemandian umum atau hammam dibangun di Andalusia dan juga Mesir, para wanita yang mandi di hammam menjadikan tempat ini sebagai sarana flexing perhiasan dan pakaian mereka. Hingga kemudian pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, tak ada lagi perilaku menonjolkan harta sebagai wujud kejayaan seseorang. Sobat Islampedia, siapakah manusia terkaya di dunia? Jawabannya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa ahli sejarah mencoba menelusuri manuskrip kuno agama Samawi untuk memprediksi total kekayaan Nabi Sulaiman. Hasilnya, sebagian dari para ahli sejarah meyakini bahwa harta kekayaan Nabi Sulaiman ketika ia berkuasa 3000 tahun silam jika dikonversikan saat ini bernilai sekitar $500 atau setara 5.000 triliun rupiah. Meski dikaruniai harta melimpah, Nabi Sulaiman tidak sombong dan memamerkan hartanya. Ia menjadi raja sekaligus manusia yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sadar bahwa harta kekayaan tidak dapat menandingi kekayaan Allah dan juga rezeki setiap makhluk yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa manusia kerap terlena oleh harta? Sobat Islampedia, kalau ada pertanyaan, siapa di antara Sobat Islampedia yang mau menjadi Korun? Dan siapa di antara Sobat Islampedia yang mau menjadi Firaun? Saya yakin semua jawabannya satu, tidak ada yang mau. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa tidak ada yang mau? Padahal Korun adalah orang yang banyak sekali hartanya, berlimpah harta. Firaun juga begitu, orang yang luas sekali dan besar sekali kekuasaannya. Jawabannya satu, karena harta yang diberikan kepadanya menghasilkan laknat. Dan karena kekuasaan yang diberikan kepadanya menghasilkan azab. Nah, kalau kita tahu, tentu harusnya kita waspada dengan itu.
Memang di satu sisi ada seorang hamba Allah yang begitu soleh, Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan harta yang melimpah. Dan harta ini mengundang rahmat Allah. Dari kisah-kisah yang ada ini, harusnya kita mampu untuk bisa memahami bahwa harta bukan hanya sekedar pada hartanya, tetapi harta, bagaimana dengan harta ini mampu untuk membuat manusia lebih berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun mereka-mereka yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia riya, lalu dia sombong, lalu dia pamer, lalu dia zalimi manusia, maka dia berjalan di belakang Qarun, na'udzubillah min dzalik. Dan mereka-mereka yang diberikan harta, ketika dengan harta yang Allah berikan itu mampu lebih dekat kepada Allah, mampu melaksanakan aktivitas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, maka dia insya Allah berjalan di belakang barisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sobat Islampedia, tak sedikit umat muslim yang masih salah kaprah soal konsep rezeki. Mereka masih meyakini bahwa rezeki selalu berhubungan atau bahkan diidentikan dengan harta yang melimpah. Padahal, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang dalam berbagai bentuk dan keajaiban, termasuk kepada hewan. Lihat saja betapa menakjubkannya rombongan semut memotong daun ini. Rezekinya mereka jemput sendiri dan dikumpulkan satu persatu. Bahkan oleh para peneliti satwa, mereka dijuluki mini Hercules. Hewan yang hidup berkelompok ini akan memotong daun dari pohon dan dibawa ke sarang. Potongan daun-daun itu akan dibawa berjalan di atas tubuhnya yang berukuran jauh lebih kecil. Kemudian daun itu dikumpulkan, lalu dicampur liur mereka hingga ditumbuhi fungi atau jamur. Fungi atau jamur itulah yang nantinya akan dimakan oleh bayi-bayi semut. Sementara semut dewasanya makan getah dari daun yang mereka kumpulkan. Sementara bagi kumbang bangkai, anugerah rezeki untuk mereka justru dari hewan yang sudah mati. Ketika menemukan bangkai sebagai sumber makanannya, kumbang tidak akan langsung menyantapnya sendirian. Dia akan bawa bangkai itu kemana-mana sampai menemukan pasangan. Bangkainya akan dikubur hingga kumbang jantan dan betina kawin dan menghasilkan keturunan. Setelah telur-telur menetas, barulah keluarga kumbang makan bersama. Sobat Islampedia, kita juga bisa memetik pelajaran dari cara burung ini menjemput rezeki. Bayangkan saja, burung jenis Cape Kenneth yang melayang di udara kemudian bisa menjemput rezeki untuk mengisi perutnya dengan menyelam ke dalam air. Waktu-waktu perburuan rezeki untuk mengisi perut, burung-burung ini akan menuju titik di mana banyak ikan berkumpul. Ketika telah membidik target, burung Cape Kenneth bisa melesat turun dari udara sekitar 40-120 km per jam. Berenang di dalam air, kemudian berusaha menangkap seekor ikan sebagai santapan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang." Sobat Islampedia, inilah konsep sunatullah tentang bekerja dan berusaha. Yang penting, usaha, bekerja. Karena semua makhluk punya bagian rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Sobat Islampedia, tidak kalah unik dengan hewan, manusia juga punya cara-cara menarik untuk menjemput rezeki mereka. Salah satunya para pedagang di Mekah Al-Mukarramah. Jakawi 50.000 halal, 200.000 halal. Jakawi, murah. Aksi unik para penjual yang menjajakan barang dagangannya kepada para jemaah Indonesia di sekitaran Makkah memang lumrah ditemui. Bersaing sehat dengan mengandalkan kemampuan masing-masing untuk setiap lembaran uang rial. Demi menarik orang Indonesia yang berlalu lalang, mereka tidak segan-segan meneriakkan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang menggelitik para jemaah untuk mampir.
50.000, Jokowi 50.000, Jokowi 50.000. Coba ya. Coba halal, 50.000, 50 cantik-cantik. Siapa yang cantik? 50.000 halal. Sahabat Islampedia, Nabi SAW adalah manusia paling mulia. Tetapi kalau kita lihat Nabi SAW masih berdoa kepada Allah minta rezeki. Di antara doa yang begitu banyak yang diajarkan oleh Nabi SAW dan Nabi bermunajat dengannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Ada kalimat rezeki yang baik. Lalu ada pertanyaan mungkin di antara kita, kenapa Nabi SAW yang merupakan Nabi akhir zaman, makhluk terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berdoa minta rezeki? Dan kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW, walau Allah berikan harta, tetapi ternyata tidak seperti harta raja-raja yang pernah ada di masanya. Terkadang kita dengar sejarah dan ceritanya beliau begitu sederhananya. Di sini justru pelajarannya sahabat, bahwa sekali lagi kemuliaan manusia bukan hanya sekedar dilihat dari harta. Justru ini meluruskan pandangan kita, yang terkadang kita ini melihat manusia itu diberikan nikmat atau tidak seolah hanya dengan hartanya saja tolak ukurnya. Enggak, kalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Memang di antara manusia ada yang mengatakan kalau dia lagi diberikan harta yang melimpah, dia katakan bahwa Allah sedang mencintainya. Lalu kalau dia diberikan kesempitan harta, maka dia katakan Allah jauh darinya. Allah sampaikan kalla, enggak begitu, tidak begitu. Dan Nabi SAW justru memberikan pemahaman kepada kita. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Karena seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW rezeki bukan hanya sekedar harta. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa namanya rezeki itu bukan hanya sekedar harta. Coba kita lihat bagaimana rezeki terbaik bagi seorang hamba itu adalah iman dan Islamnya. Ini yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun, yang tidak bisa dinilai dengan rupiah manapun. Iman dan Islam. Karena ketika seseorang sudah mampu, Allah bukakan hatinya dan disampaikan hidayah kepadanya. Lalu dia memeluk iman dan Islam yang ada di hatinya itu dengan sekuat tenaga. Maka itu adalah nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba. Lalu yang berikutnya, nikmat kesehatan. Bagaimana? Memanglah kita perlu tahu, ada kadang-kadang orang begini. Dia meminta sesuatu yang kecil, melupakan yang besar. Dia minta, ya Allah berikanlah kendaraan terbaik, berikanlah kendaraan terbaik. Terus berdoa begitu. Dia lupa dia punya kendaraan terbaik, 2 kakinya. Atau terkadang dia minta, ya Allah berikanlah rumah yang baik, supaya bisa melindungi aku dari panas dan dingin. Dia lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kulit yang melindungi dirinya dari panas dan dingin. Bayangkan berapa harga kaki, berapa harga kulit. Ada yang minta, ya Allah berikan perhiasan yang melimpah, perhiasan yang melimpah. Dia lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan perhiasan yang melimpah di tubuhnya. Matanya perhiasan, telinganya perhiasan, ya, dan lain sebagainya dari panca inderanya perhiasan. Kalau mau dinilai berapa itu? Jadi jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur. Minta yang kecil-kecil ini sampai nangis-nangis, sampai kalau nggak diberi seolah Allah jauh darinya, dan lupa dengan yang besar yang ada dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Yang ini nikmat yang luar biasa. Nikmat, rezeki. Ini tambah lagi rezeki yang baik yang disampaikan adalah keluarga yang saleh dan salehah. Keluarga yang mampu untuk saling mendukung masuk ke surga Allah. Lingkungan tetangga yang baik, al-jar, as-salih, tetangga yang baik. Maka kita perlu tahu dan perlu untuk memahami bahwa rezeki yang baik itu rezeki yang bukan hanya sekedar harta. Dan rezeki yang baik adalah rezeki yang senantiasa kita mintakan kepada Allah, agar hidup kita ini dari setiap rezeki yang Allah berikan mampu sekali lagi untuk menghantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Islampedia, apapun profesinya, yang jelas kita sebagai umat mukmin harus bekerja. Dan jika bekerja, harus maksimal sehingga menguasai bidang pekerjaannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Hadis riwayat Ahmad. Karena bekerja tidak hanya sekedar meraih rezeki, tapi dalam Islam, bekerja termasuk ibadah yang luar biasa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai orang yang bekerja. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara perbuatan dosa
Ada yang tidak dapat dihapus oleh pahala sholat, sedekah ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan. Hadis riwayat Tabrani. Nabi SAW bahkan juga mengabarkan, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah. Hadis riwayat Ahmad. Maka jika mentari mulai menyingsing, saatnya untuk bekerja. Dan sebagai muslim, jangan lupa diiringi dengan doa. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu membaca doa ini sebelum mulai bekerja mencari rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Sobat Islampedia, di Untold Story dari doa ini ternyata punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Doa ini berisi arahan seorang muslim dalam mengisi harinya dan memfokuskan 3 hal, yaitu mencari ilmu yang manfaat, rizki yang halal, dan beramal soleh yang diterima. Karena inilah yang memang dibutuhkan seorang muslim dalam menjalani hari-harinya. Nabi SAW mengawali permintaan dalam doa ini dengan ilmu yang manfaat sebelum beliau meminta rizki yang baik dan amal yang diterima. Karena dengan ilmu yang manfaat, seorang muslim bisa membedakan antara rizki yang baik serta halal dan yang tidak baik. Bisa membedakan antara amal solih yang diterima dan amal yang tidak solih yang akan tertolak. Sahabat Islampedia, kalau kita ingin dalam hidup ini juga mendapatkan kemudahan, di antaranya kemudahan Allah berikan harta. Apakah boleh? Oh, tentu boleh, sangat boleh. Karena memang Nabi SAW ketika ada beberapa sahabat datang kepada Nabi menyampaikan bagaimana sempit harta datang pada mereka, bagaimana mereka memiliki hutang mungkin, bagaimana mereka memiliki kebutuhan dunia. Nabi bukan tolak itu dan Nabi bukan langsung marahi, tidak. Nabi berikan solusinya. Apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang bisa kita lakukan? 1, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Imam Hasan Al-Basri pernah ketika beliau dalam satu majelis datang beberapa orang bertanya. Dan pertanyaannya itu semua berkaitan dengan sempitnya harta. Wahai Imam, aku punya kebun, kebunku kering. Apa yang harus aku lakukan? Sang imam mengatakan beristighfarlah. Wahai Imam, aku sedang punya banyak utang, sempit rezekiku. Apa yang harus aku lakukan? Beristighfarlah. Wahai Imam, aku sedang ada paceklik ini, tidak panen. Apa yang harus aku kerjakan? Beristighfarlah. Semua beristighfar. Lalu muridnya datang bertanya, kenapa semua jawabannya istighfar? Apakah tidak ada jawaban yang lain? Maka Imam Hasan Al-Basri kala itu mengatakan kepada muridnya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Beristighfarlah kalian. Allah sampaikan begitu. Beristighfarlah kalian, karena dengan istighfar itu Allah akan ampuni dosa kalian. Karena dengan dosa yang habis di hati ini, hidup akan menjadi nikmat. Karena terkadang hidup ini menjadi nikmat atau tidak nikmat, atau seorang hamba bisa merasakan hidup ini nikmat atau tidak nikmat, bukan karena banyak atau dikitnya harta, tidak, tapi karena hatinya. Ketika hatinya sehat, maka segala macam bentuk aktivitas takdir dunia ini akan dirasakan nikmat oleh dirinya. Maka istighfar mampu untuk bisa menghapus dosa, membuat hatinya menjadi lebih sehat. Wa yumdidukum bi amwal. Dia juga dengan istighfar itu akan mendatangkan harta yang berlipat, yang penuh dengan kebaikan. Maka istighfar. Lalu Nabi SAW juga menyampaikan selain istighfar, apa yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba? Dia harus mampu memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak sedekahnya. Karena Nabi SAW mengatakan, mana kasat min malis sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tambah, tambah, tambah. Maka prinsipnya ketika orang ingin menambah rezekinya, menambah hartanya, maka dari apa yang ingin dia tambah itu, dia sedekahkan. Lalu diantaranya juga memperbanyak doa kepada Allah. Minta kepada Allah rezeki yang baik. Doa yang sudah diajarkan dari Nabi SAW. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta ya Allah rizki yang baik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan hamba ini dengan halal-halal yang datang darimu.
Dari segala macam bentuk-bentuk keharaman, jauhkan itu semua ya Allah. Berikan yang halal, yang baik darimu. Begitu. Minta terus kepada Allah. Karena Allah yang memiliki alam jagat raya. Maka insya Allah, yang sedikit ini kalau kita istiqomahkan untuk kita kerjakan, ditambah dengan ikhtiar kita yang baik, insya Allah, Allah akan berikan rizqan tayyiba. Allah akan berikan harta yang baik untuk kita.